Iya, iya, sama-sama. waktunya. Nah, seperti yang kemarin Iya. saya sampaikan mengenai wawancara kepala sekolah. Oh, iya. Saya mengajak Pak Mustafa sebagai kepala sekolah TJ Asri Iya. Dua. untuk wawancara. Singkat Iya. saja Pak, untuk pertanyaan yang pertama yaitu pastinya di tempat Pak Mustafa ada kasus mengenai dilema. Iya. Nah, bagaimana Pak Mustafa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Oke, terima kasih Bu Ayu. Setiap sekolah itu pasti ada kasus. Pasti itu setiap saat, baik itu kasus dari murid ke murid, murid ke guru, bahkan guru ke orang tua, itu pasti ada kasus. Di sekolah itu saya amati bahwa kasus di sekolah itu ternyata ada dua tipe. Yang pertama adalah dilema etika, yang kedua tujuan moral. Nah, tinggal saya itu bagaimana mengidentifikasi kasus itu apakah termasuk di dilema etika atau tujuan moral. Betul, saya lihat kasus per kasusnya. Sebelumnya saya singgung sedikit kalau dilema etika itu adalah kasusnya benar melawan benar, kalau rujukan moral itu adalah benar melawan salah. Jadi cara saya itu melihat kasusnya itu. Kasusnya itu tipenya itu tipe dilema etika atau rujukan moral. Jadi melihat tipe kasus itu Iya, sendiri dulu ya betul, Pak. ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana Pak Mustafa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Mustafa, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi ya, yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Iya. Kalau saya menemukan kasus yang tipenya itu dilema etika, itu saya itu di dalam mengambil keputusan itu melihat beberapa aspek. Tidak hanya satu aspek saja, tapi beberapa aspek saya lihat terus. Agar apa? Agar ketika saya memutuskan suatu permasalahan, itu tidak merugikan salah satu pihak, justru menguntungkan semua pihak. Yang kedua, saya itu selalu menjunjung nilai tinggi sekolah, nilai-nilai moral sekolah. Karena di sekolah kami itu ada namanya budaya positif, yang mana budaya positif harus ditegakkan karena sudah berjalan. Nah, di situ saya memutuskan suatu perkara itu harus saya sadarkan dengan apa itu budaya moral, nilai-nilai moral di sekolah kami. Sangat bagus sekali Pak, ternyata yang lebih dijunjung itu adalah budaya moralnya ya. Iya, nilai moral di sekolah tersebut. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Mustafa lakukan selama ini di sekolah? Pertama kali saya mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kasus itu nilainya apa? Kemudian saya gali secara detail, kasus per kasus. Yang kedua, saya melihat siapa yang terlibat di kasus itu. Apakah siswa dengan siswa, siswa dengan guru, nah siapa yang terlibat. Kemudian saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, mengumpulkan bukti-bukti kasus itu. Kemudian baru saya memutuskan yang tepat. Tentunya keputusan itu tidak merugikan satu pihak, tapi banyak pihak. Itu baik. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Pak Mustafa anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sudah saya katakan di awal tadi bahwa saya mengambil keputusan itu sebijaksana mungkin. Saya tidak mau merugikan salah satu pihak. Nah, biar keputusan itu efektif, maka saya yang pertama berpihak pada murid. Kenapa? Karena sekolah saya, sekolahan itu objeknya itu murid. Makanya keputusan itu harus berpihak pada murid. Yang kedua, keputusan itu berdasarkan nilai-nilai universal. Artinya sesuai dengan budaya positif yang sudah disepakati di sekolah tadi.
Dan yang ketiga, tentunya keputusan itu harus bertanggung jawab. Setelah diputuskan, semua semua yang berkepentingan di sekolah itu harus bertanggung jawab. Karena ini keputusan kita bersama. Benar sekali Pak. Nah, untuk selanjutnya pasti ada tantangannya Pak. Iya. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan itu sendiri apa? Oke, terima kasih. Yang selama ini yang saya alami itu tantangan itu adalah ketika ada kasus yang masuk di rasa keadilan lawan kasihan. Itu di sisi lain saya ingin menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi aturan di sekolah. Di sisi lain saya juga harus memanusiakan manusia, punya rasa kasihan kepada yang dapat kasus tersebut. Sehingga disinilah saya itu dilema, saya itu tantangan saya yang selama ini saya hadapi di sekolah. Kalau memang berurusan dengan manusia, kasusnya sama-sama benar, nah itu di situ yang menjadi dilema saya. Nah, untuk penyelesaian masalah itu sendiri, apakah Pak Mustafa itu masih menyelesaikan kasus dilema etika itu langsung di tempat atau memiliki jadwal tertentu begitu Pak? Ketika ada kasus, saya tidak pernah menentukan di tempat. Perlu waktu yang lama. Kenapa waktu yang lama? Pertama karena saya mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Bukti-bukti dari beberapa teman, kemudian saya minta masukan dari yang lain, baru diputuskan. Nah, itu membutuhkan waktu, bukan saat itu saya putuskan. Saya sependapat dengan Pak Mustafa. Nah, selanjutnya mengenai faktor-faktor apa saja yang selama ini dipermudah atau membantu Pak Mustafa dalam pengambilan keputusan itu sendiri? Selama ini ketika saya memutuskan, itu saya tidak memutuskan sendiri, tetapi saya minta bantu terutama guru senior. Kenapa guru senior? Karena guru itu yang tahu persis dengan keadaan sekolah di situ, sehingga saya minta saran, minta pendapat mereka. Di samping guru senior, saya juga kadang minta pendapat dari komite. Kebetulan komite sering datang, kemudian ngobrol-ngobrol, baru saya bisa memutuskan suatu permasalahan. Berarti memang melibatkan guru senior itu faktor utama, minta saran-sarannya. Yang terakhir ini Pak Mustafa. Iya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Mustafa tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Mustafa petik dari pengalaman Pak Mustafa dalam pengambilan keputusan di etika? Dari perbincangan kita ini yang bisa saya petik adalah bahwa pengambilan keputusan itu tidak boleh tergesa-gesa. Harus pelan-pelan, kita kasih waktu. Karena apa? Karena kita memikirkan semata-mata mungkin, jangan sampai merugikan banyak orang. Yang kedua, keputusan itu harus berpihak kepada murid, karena objek kita itu murid, membutuhkan murid, jangan membutuhkan yang lain. Yang ketiga adalah kita mengambil keputusan itu mempunyai nilai-nilai yang universal, yang sesuai dengan budaya positif di sekolah kita. Yang terakhir, tanggung jawab. Setiap keputusan saya harus bertanggung jawab, dan tidak hanya kepala sekolah saja, tapi semua lini, semua yang ada di sekolah itu bertanggung jawab dengan keputusan kita bersama. Itu Bu Ayu. Terima kasih Pak sudah memberikan waktu. Iya, sama-sama. Wawancara pada siang hari ini. Iya. Terima kasih atas ilmunya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Inti pencetane. Pencetane. Kita nanggali aku ya. Pagi Pak. Ya. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa saya ada tugas demonstrasi konseptual untuk mewawancarai Pak Agus mengenai kasus dilema etika yang ada di sekolah kita. Baik Pak Agus, langsung saja
Dari pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Agus dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Setiap sekolah itu pasti memiliki atau ada kasus. Sedangkan tipe kasus itu di sekolah itu ada beberapa macam, minimal 2 macam, yaitu tipe dilema, etika, dan rujukan moral. Itu sudah biasa. Ya. Nah, ketika saya mau mengidentifikasi, saya akan memahami dengan seksama kasus per kasus yang ada. Apakah kasus itu masuk di dilema etika atau rujukan moral? Kita periksa dulu. Sedikit saya singgung kalau dilema etika itu kasus yang sama-sama benar, sedangkan rujukan moral itu benar dan salah. Sehingga ketika kita memahami kasus tersebut, baru bisa kita mengambil keputusan. Oh ya, berarti kesimpulannya harus dilihat dulu kasusnya bagaimana dan baru mengambil keputusan, begitu ya Pak Agus ya? Terima kasih Pak Agus. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Pak Agus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang tadi sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Di dalam mengambil keputusan, saya bersikap yang bijaksana, sebijaksana mungkin. Karena nama kasus kalau tidak sebijaksana mungkin akan menjadikan yang beda. Selalu melihat dari beberapa aspek untuk mengambil kebijaksanaan itu, tidak hanya satu aspek saja, agar kita mengambil keputusan tidak merugikan banyak orang. Yang kedua, kami selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral sekolah. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menjunjung tinggi nilai moral sekolah kita, akan menjadi teladan bagi semua warga sekolah, terutama kepada dewan. Ya, saya juga sepaham Pak bahwa kita itu di sekolah harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral sekolah, terutama budaya positif di sekolah tersebut. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak Agus, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Agus lakukan selama ini? Ya, yang kami lakukan sebagai kepala sekolah kurang lebih ada 4 langkah. Yang pertama, kami mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kita gali sedetail mungkin dari permasalahan tersebut. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat dalam masalah itu. Yang terlibat bisa nanti siswanya, bisa dengan gurunya atau dengan orang tua. Yang ketiga, kami mengumpulkan fakta-fakta yang relevan atau yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang keempat, baru bisa memutuskan keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat itu tidak merugikan salah satu pihak, justru menguntungkan semua pihak. Ya, Itu sikap yang kami lakukan. iya, terima kasih Pak atas langkah-langkahnya, sikap yang itu saya dari 4 tersebut saya sangat setuju sekali. Pertanyaan selanjutnya Pak Agus, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Agus anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang kita mengambil kasus dilema etika itu harus sangat-sangat efektif. Dalam pengambilan keputusan, saya selalu bijaksana mungkin, sebijaksana mungkin, sehingga tidak merugikan salah satu pihak saja, tetapi menguntungkan semua pihak. Biar pengambilan efektif saya selalu keputusan berpihak pada siswa atau murid berdasarkan nilai-nilai universal serta tanggung jawab. Baik Pak Agus. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dialami oleh Pak Agus sendiri? Tentunya mengambil keputusan itu pasti banyak tantangan, Ya. itu pasti. Tantangan selama ini adalah ketika ada dilema etika kami selalu berhadapan dengan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Itu yang dilemanya. Di sisi lain itu merupakan keadilan yang harus kita junjung tinggi karena bagian dari peraturan sekolah. Di sisi lain kita memanusiakan manusia. Artinya kita masih mempunyai rasa kasihan kepada yang bersangkutan. Sehingga ini bagian tantangan yang terberat ketika mau mengambil keputusan. Ya, benar sekali Pak. Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan itu kalau sudah kita dihadapkan kata-kata kalimat memanusiakan manusia, memang ada dilema sendiri, kayak konflik batin di dalam diri kita. Disambungkan dengan peraturan yang ada. Betul sekali. Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah Pak Agus memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Pak Agus itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Agus jalankan? Ya. Kita dalam hal ini harus punya jadwal. Tidak boleh seketika itu. Untuk itu kami dalam menentukan keputusan ada jadwal. Karena menentukan keputusan dengan tergesa-gesa dampaknya akan lebih buruk. Kita harus berpikir matang-matang, menganalisa sebab akibat kasus tersebut sebelum mengambil keputusan. Makanya itu ada jadwalnya. Selama ini kami selalu berhati-hati untuk berpikir terlebih dahulu, tentunya dari berbagai aspek, baru kami bisa memutuskan. Ya, saya juga sependapat dengan Pak Agus bahwa ketika kita ada sebuah kasus atau permasalahan, sebaiknya kita menyelesaikannya itu dengan menjadwalkan agar tidak tergesa-gesa. Nah, Betul sekali Pak. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Agus dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? ya, terima kasih. Memang mengambil keputusan dilema etika ini tidak boleh hanya sepihak. Maka selama ini dalam kami mengambil keputusan, kami selalu dibantu oleh paguyuban, komite, dan guru-guru senior agar keputusan itu lebih aktual ya. Kebetulan komite sering datang ke sekolah sehingga saya selalu meminta saran kalau ada masalah. Dan tidak lupa selalu minta saran dari guru-guru senior karena mereka lah yang memahami karakteristik masyarakat di lingkungan kita. Seperti itu. Benar sekali Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Agus petik dari pengalaman Pak Agus mengambil keputusan dilema etika? Selama ini dalam pengambilan keputusan kami selalu dibahas. Ya, lagi tadi. Ya, pertanyaannya, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Agus petik dari pengalaman Pak Agus mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang bisa kami ambil dalam wawancara ini adalah ketika pengambilan keputusan kita tidak boleh tergesa-gesa. Harus kita pikir matang-matang terlebih dahulu sebab akibat dari masalah tersebut. Kemudian kita lihat beberapa aspek-aspek masalah tersebut, baru kita bisa mengambil keputusan yang tepat.
kasih Pak Agus atas jawaban dari wawancara pada pagi hari ini. Dari wawancara kita dapat saya simpulkan ketika ada dilema etika, Bapak selalu memperhatikan beberapa aspek. Langkah-langkahnya yang pertama menganalisis terlebih dahulu nilai-nilai yang bertentangan dengan kasus tersebut, lalu siapa yang terlibat, lalu mencari fakta-fakta yang relevan, baru memutuskan keputusan yang tepat. Tentunya keputusan ini tidak ada yang dirugikan, bahkan tambah menguntungkan semua pihak. Benar, harus gitu. Dan menjadwalkan untuk menganalisis sebab kasus tersebut baru memutuskan. Lalu menjunjung tinggi moral yang ada di sekolah. Terakhir tentunya keputusan tersebut berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai universal dan tanggung jawab. Ya, betul sekali itu yang harus kita kerjakan. Terima kasih Pak Agus atas wawancara hari ini. Saya selaku CGB berterima kasih atas ilmunya. Semoga saya bisa menerapkan di kemudian hari. Ya. Dari wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama.